melanjutkan diskusi tentang SP ya di sore hari ini. Kita lanjutkan tentang difficulties ya, difficulties in obtaining reliable data. Jadi kemarin kita sudah melihat overview tentang metode SP, dan sekarang kita coba lihat bagaimana difficulties-nya. Jadi kesulitan-kesulitan yang akan didapatkan ketika kita ingin mendapatkan data yang reliable ya, data yang masuk akal begitu dan bisa dikerjakan nantinya. Jadi yang pertama kali adalah kondisi ya, kondisi yang yang kita hadapi ya, bahwasanya nilai potensial dari suatu titik yang kita ukur di permukaan bumi ini sebenarnya merupakan superposisi atau jumlahan dari semua medan listrik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita melakukan pengukuran di suatu titik, itu sebenarnya merupakan superposisi ya, jumlahan, gabungan dari beberapa medan listrik ya. Nah, di samping beberapa medan listrik yang kita rekam tadi, itu yang menjadi target utama dari SP itu adalah DC-nya atau medan DC, dari medan yang arus searah begitu ya, yang diasumsikan tidak berubah sebagai fungsi waktu. Walaupun medan yang tidak berubah sebagai fungsi waktu atau DC ini juga kemungkinan akan dipengaruhi oleh noise yang lain. Kemudian selanjutnya, untuk medan yang berubah sebagai fungsi waktu, itu tentu saja akan ada pengaruh dari arus telurik ya. Jadi sini tertulis ada arus telurik dan noise alamiah. Jadi noise alamiah yang bisa jadi karena kondisi geologi di situ, juga biasanya juga terjadi karena aktivitas manusia di sekitar itu. Jadi bisa kita katakan ada dua hal yang menyebabkan sebuah titik itu memiliki potensial yang berbeda atau berubah-ubah atau yang berpengaruh di situ. Itu adalah komponen DC-nya yang biasanya memang ada pengaruh noise yang DC juga, dan yang kedua tentu saja yang telurik ya, yang sebagai fungsi waktu, potensial yang berubah sebagai fungsi waktu, dan tentu saja juga ada noise yang berubah sebagai fungsi waktu. Oke, jadi dua hal tadi akan tergabungkan menjadi satu potensial yang nanti akan kita coba ukur ya. Kemudian di dalam survei SP itu hanya DC field yang menjadi interest kita ya, hanya DC field saja, sehingga potensial yang lain termasuk telurik dan lain-lainnya dan cultural noise tadi kita anggap sebagai noise. Kita anggap sebagai noise ya. Sebentar. Oke. Ya, jadi sekali lagi, untuk survei SP yang khususnya memang survei SP yang fungsi spasial ini, biasanya SP itu biasanya diarahkan ke spasial ya, tapi kadang-kadang karena SP itu juga untuk monitoring, maka juga ada yang dikaji malah kondisi teluriknya ya. Tapi yang di sini, yang diasumsikan di sini itu SP yang untuk spasial, maka yang dicari adalah yang komponen DC-nya. Oke. Ya, kemudian kita masuk definisi dari arus telurik ya, ini mungkin akan dipelajari lebih lanjut di survei yang EM ya, yang bagiannya Pak Budi besok. Arus telurik itu merupakan medan listrik time varying atau berubah fungsi waktu yang ya biasanya terkait dengan aktivitas atmosfer ya. Aktivitas atmosfer yang tentu saja akan mempengaruhi aktivitas medan magnet di bumi. Nah, jadi arus telurik ini, telurik currents ini ya, itu bisa diamati dengan merekam data ya, merekam data potensial di antara dua
dua elektroda. Jadi ini mirip seperti survei EM ya. Mungkin kalian pernah melihat orang survei EM itu mereka merekam arus teluriknya. Mereka merekam apa namanya, ya, besarnya medan listrik ya, atau dalam kata lain adalah arus teluriknya yang berubah sebagai fungsi waktu melalui dua elektroda. Ya, jadi melalui dua elektroda kita pasang di situ. Nanti gambarnya ada di next slide ya. Kemudian amplitudo dari arus telurik ini itu sebenarnya bergantung dari resistivitas material di bawahnya. Ya, jadi kalau apa namanya, materialnya itu lebih tinggi, maka lebih tinggi resistivitasnya, maka arusnya akan lebih kecil ya. Arusnya akan lebih kecil. Kalau materialnya resistivitasnya lebih rendah atau lebih konduktif, arusnya lebih besar. Nah, jadi ini akan terkait ya, akan terkait. Jadi besok kalian akan mendapatkan bahwasanya resistivitas itu bisa diturunkan dengan cara kita merekam besarnya medan listrik dan medan magnet di suatu tempat. Ya, kita bisa menurunkan resistivitas di situ sebagai fungsi frekuensi, AK sebagai fungsi kedalaman. Oke ya, jadi ini definisi arus telurik ya. Kemudian aktivitas arus telurik ini tidak konstan ya, tidak konstan, dan ini berubah sebagai fungsi harian, biasanya daily begitu ya, karena fungsi matahari. Kemudian dia juga berubah sebagai fungsi latitude. Biasanya di lintang menengah itu agak noisy dibandingkan dengan lintang rendah ya. Di lintang rendah itu tempat kita, atau apa namanya, di Katulistiwa ini biasanya tidak terlalu noisy, tetapi di lintang yang agak tinggi itu biasanya dia cukup noisy. Tentu saja yang ketiga adalah aktivitas matahari ya, yang mempengaruhi medan magnet yang ada di atmosfer atau di permukaan bumi. Oke, kemudian apa namanya, bisa dikatakan medan atau medan listrik akibat arus telurik ini itu bisa dikatakan reda gitu ya, mereda pada malam hari ya, pada malam hari, dan kalau di siang hari itu bisa mencapai 250 mV per kilometer. Jadi kalau kita rekam bagaimana mendapatkan nilai ini 250 mV per kilometer ini, jadi kalau kita membuat suatu dipol yang panjangnya 100 meter begitu, itu perubahan potensialnya itu sekitar 25 ya, 25 mV per 100 meter. Itu artinya adalah 250 mV per kilometer, kira-kira semacam itu. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja di apa namanya, di stop gitu ya. Kalau ada yang masih pengen diskusi itu di stop saja. Ini saya ngobrol saja. Nah, ini adalah yang next slide di sini tadi ya, yang menunjukkan ilustrasi bagaimana arus telurik itu diukur. Tentu saja di gambar A ini ada surface-nya, surface permukaan tanah. Kemudian di ujung di sini itu diberi non polarizing poros spot ya. Kemarin kita sudah mendiskusikan itu, apa namanya, poros spot atau elektroda yang non polarisable ya, di ujung di sini dan di ujung di sini nih. Jaraknya di sini sudah tertulis 100 meter. Ya, di sini sudah tertulis 100 meter. Jadi jarak antara dipol tadi adalah 100 meter. Kemudian direkam dengan menggunakan DVM. Nah, DVM ini karena dia merekam secara kontinu, itu ya lebih bagus kalau menggunakan voltage data logger misalkan ya. Sekarang banyak sekali voltage data logger yang bisa merekam dalam order kecil, ordernya hanya milivolt saja, mungkin sampai 1 milivolt sudah cukup ya. 1 volt plus minus 1 volt itu sudah cukup sekali. Dengan ketelitiannya kemarin sudah kita diskusikan sekitar 0,1 milivolt ya. Lebih kecil lagi lebih bagus. Nah, pada rekamannya tentu saja kita kira-kira akan mendapatkan semacam ini ya. Jadi semacam data potensial sebagai fungsi waktu begitu, perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, kalau di
dalam pengukuran data SP ini, data pengukuran telurik yang fungsi waktu itu bisa dirata-ratakan ya. Jadi misalkan kita menginginkan data kita itu data dalam setiap 5 menit sekali begitu, itu berarti selama pengukuran selama 5 menit, mungkin kalau pengukurannya setiap 1 detik sekali, berarti kita punya data sekitar 60 data dikalikan 5 ya, sekitar 300 data begitu, kita rata-ratakan, nanti dipasang di menit ke berapa. Nah biasanya semacam itu. Jadi kalau kita merekam dalam kita pengen punya data dalam opsi 5 menitan gitu, biasanya caranya semacam itu. Jadi tidak direkam selama 5 menit sekali, tetapi biasanya dirata-ratakan ya, mungkin direkam setengah menit sekali, kemudian dirata-ratakan gitu bisa. Nah jadi kita akan mendapatkan data semacam ini ya, jadi semacam chart gitu ya, atau grafik yang jalan begitu ya, akan ada rekaman potensial di situ. Nah kalau sekarang sudah dalam bentuk digital, mestinya kalau kita gunakan voltage data logger tadi, kita akan mendapatkan data dalam bentuk digital, rekaman data digitalnya. Oke, jadi kita bisa merekam data telurik yang nanti kita gunakan untuk kajian data SP. Nah, kemudian yang selanjutnya itu informasi tentang telluric current, itu adalah jangkau frekuensinya. Arus telurik itu umumnya memiliki komponen energi yang tinggi pada frekuensi dari 0,001 Hz sampai 100 Hz. Data ini biasanya menjadi range atau jangkau survei MT ya. Jangkau survei MT itu berada dalam order ini nih. Kalau ordernya itu puluhan ribu Hertz atau 10 kHz sampai mungkin 30-40 kHz, itu ordernya VLF ya, very low frequency. Tapi kalau order segini ini order yang dilakukan untuk MT ya. MT ini menggunakan data telurik ya, karena MT itu metodenya pasif. Dia tidak membuat sumber pemancar begitu, sehingga dia merekam data secara pasif. Data yang direkam adalah salah satunya adalah arus telurik melalui medan listriknya. Oke ya. Nah kemudian kalau yang VLF tadi ordernya tinggi, itu menggunakan pemancar, sehingga dia merupakan salah satu metode yang aktif ya. Kemudian frekuensi yang lebih kecil dari 1 Hz itu agak sulit direkam pada saat pengukuran, karena pengukurannya itu cepat ya. Pengukuran SP itu singkat sekali ya, mungkin dalam order 2-3 detik itu sudah selesai. Maka frekuensi yang kecil ya, misalkan saja yang di sini disebutkan yang kurang dari 1 Hz, kurang dari 1 Hz itu biasanya hanya akan membuat low frekuensi yang masuk di dalam data kita ya. Jadi ini tidak bisa dikaji kalau di dalam pengukuran langsung di rovernya, tetapi ini tetap bisa terekam dalam pengukuran pengukuran yang telurik ya. Oke. Kemudian bagaimanapun juga potensial dari titik akibat arus telurik yang kurang dari 1 Hz ini tadi, itu akan pelan-pelan itu naik atau turun ya, karena tentu saja akan berpengaruh di semua area kita, juga akan berpengaruh di base di luar sistem yang kita gunakan, itu dia akan terpengaruh oleh telurik ini tadi. Oke, jadi tentu saja nanti harus kita coba koreksikan data-data kita, naik turunnya base yang nanti akan menyebabkan semua data di pengukuran kita juga akan terkontaminasi oleh base. Naik turunnya data potensial di base itu tadi harus dikurangkan, harus dikoreksikan. Oke ya. Oke, ini frekuensi range-nya. Kemudian untuk dalam pengamatan arus telurik tadi,
pengamatan telurik itu biasanya dipasang untuk mengamati periode yang panjang ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, banyak yang dari pagi sampai sore ya, pagi sampai sore, pengukurannya itu pagi sore begitu, atau non-stop ya, jadi tidak sama sekali tidak dihentikan di malam hari, itu non-stop. Jadi memang monitoring telurik itu dikerjakan selama survei SP itu berlangsung. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, biasanya ada kayak rambu-rambu begitu, pengukuran SP itu disarankan untuk kondisi telurik tertentu ya. Jadi selama pengukuran SP itu memang variasi potensial telurik tadi harus diamati ya, harus diamati. Jadi akan berpengaruh terhadap survei SP yang dilakukan. Nah, jadi kalau arus teluriknya itu sudah naik begitu, itu harus dikonsultasikan. Ini bagaimana pengukurannya, lanjut apa berhenti dulu sesuai dengan saran dari geofisikis ya. Oke. Kemudian monitoring telurik tadi juga bisa digunakan untuk memonitor adanya solar storm ya. Ini sering terjadi di metode magnetik ya, yang dikenal dengan badai magnetik ya, badai yang solar storm tadi menyebabkan badai magnetik dan juga menyebabkan badai telurik ya, karena medan EM ya yang muncul dari akibat mungkin solar flare dari matahari itu ya. Jadi ketika solar storm itu ada, itu biasanya akan nampak dalam monitor telurik. Kadang-kadang memang di dalam survei SP itu kajian tentang arus telurik ini setelah tiba di base camp ya, karena perekamannya biasanya tidak visual begitu, tetapi langsung terekam datanya secara digital ke dalam instrumen perekam, sehingga kadang-kadang tidak bisa secara online itu menyatakan atau menginformasikan kepada tim yang di lapangan, sebentar, surveinya jangan jalan dulu karena ada badai magnetik begitu ya. Tidak semacam itu kok biasanya di lapangan. Jadi memang direkam saja secara kontinu, tapi kalau ada badai magnetik ya otomatis datanya harus dikasih tanda begitu ya, harus berhati-hati karena ada pengaruh arus telurik di dalam data kita. Oke. Kemudian ini disarankan, do not record SP data when the telluric monitor shows telluric activity sampai 2,5 mV per 100 meter. Jadi di dalam pengukuran arus telurik untuk koreksi SP tadi, kalau perubahannya itu plus minus 2 mV itu harus hati-hati, dan saran untuk bisa disampaikan kepada geofisikis ya. Jadi ada peningkatan tiba-tiba ya, peningkatan tiba-tiba sampai 2,5 mV per 100 meternya. Jadi ada data yang tiba-tiba itu melonjak 2,5 mV, itu harus diperhatikan ya, karena data SP itu kalau elektrodanya itu sudah steady begitu ya, sudah relatif tunak begitu, itu relatif stabil nilainya, jadi naik turun itu sedikit sekali ya. Tapi kalau ada kenaikan yang cukup signifikan dalam range 100 meter ini tadi, itu bisa dikonsultasikan. Tapi sebenarnya plus minus 2,5 mV ini sangat kecil ya, jadi memang biasanya terus saja, dari tidak dihentikan surveinya. Nah, karena 2,5 ini cukup kecil, apalagi kalau target anomali kita ordernya dalam order ratusan ya, 100, 200, 300, itu 2,5 itu ya hanya sekitar 2,5% saja, masih kurang dari 5% dari data yang kita ukur. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua itu pengaruh obstacle-nya dalam kita mendapatkan data yang reliable itu adalah cultural noise ya. Yang pertama, perubahan di dalam medan SP alami dapat dihasilkan dari beberapa hal. Yang pertama adalah
jaringan listrik ya, power lines, kemudian radio yang ULF itu sekarang kelihatannya sudah di shutdown semua, yang apa namanya, yang ada di bawah AM itu ya, yang MW, yang radio yang sangat ultra low frekuensi itu ya, kelasnya di apa namanya, saya punya radionya tapi pemancarnya sudah pada nggak ada gitu ya. Yang di BBC London itu misalkan ya, radio yang SW ya, SW, MW, yang shortwave dan midwave gitu, di bawahnya AM ya, itu masuk dalam ULF. Itu masih bisa mempengaruhi karena apa namanya, frekuensinya itu tadi ada kelipatannya ya, dan mungkin akan mempengaruhi medan listrik, dengan kata lain potensial di tempat kita ngukur. Kemudian bangunan ini juga ya, itu akan mempengaruhi SP alami ya, kondisi keberadaan bangunan, terutama logam-logam yang dipakai di bangunan itu, fences ya, atau pagar besi, kemudian pipa-pipa, jalur-jalur pipa ya, jalur-jalur pipa dan lain-lain ya. Noise yang disebutkan ini tadi itu biasanya muncul di berbagai macam area survei. Kemudian selanjutnya kita mesti hati-hati untuk apa namanya, ketika kita menghadapi hal-hal yang disebutkan noise tadi di atas tadi ya. Jadi kalau ada cultural noise yang signifikan itu memang harus hati-hati. Kemudian selanjutnya ini ada beberapa sumber noise yang saya sebutkan di atas tadi, akan dijelaskan secara lebih detail ya, dari power line dan sebagainya ini tadi. Yang pertama adalah power line atau listrik. Listrik itu memang sudah ada di mana-mana jaringannya. Sekarang malah banyak juga jaringan yang sudah underground ya, jaringan listrik yang underground, jadi tidak kelihatan di permukaan. Oke, jadi jaringan listrik tentu saja akan mempengaruhi semua pengukuran kelistrikan ya, baik itu geolistrik maupun elektromagnetik. Oke. Di Indonesia itu arus listrik yang digunakan adalah 50 Hz ya. Jadi untuk transmisi kita gunakan 50 Hz, sehingga 50 Hz ini kan masih masuk di dalam range perubahan nilai ketika kita melakukan pengukuran SP ya, masih masuk di dalam range itu, sehingga kita harus berhati-hati ya. Sebenarnya adanya apa namanya, high tension line or generating station, jadi apa namanya, mungkin di dekat dengan pembangkit atau di dekat dengan apa namanya, kelistrikan yang sangat tinggi gitu ya, dengan beda tegangan yang sangat tinggi, itu kemungkinan bisa berpengaruh terhadap voltmeter yang kita punyai, dan bisa apa namanya, mengganggu ya, katakanlah semacam itu ya, voltmeter yang kita gunakan. Tentu saja kalau kita melakukan pengukuran dekat dengan sumber listrik begitu ya, yang ukurannya gede, atau dekat dengan transmisi yang berukuran beda potensialnya gede walaupun arusnya tidak begitu gede, tapi tentu saja akan berpengaruh terhadap, kemungkinan akan berpengaruh terhadap voltmeter. Nah, ini bisa di apa namanya, ditunjukkan kalau kalian mencoba mengukur medan magnet mungkin ya, medan magnet di bawah sutet begitu, itu akan ada gangguan yang cukup signifikan ya. Jadi kalau kalian mengukur medan magnet ya, sekali lagi medan magnet, mungkin pengukuran VLF di bawah sutet begitu, itu akan sangat berpengaruh sekali, karena di dalam sutet itu tadi kita semacam punya apa namanya, ya transmisi yang tegangannya tinggi ya, walaupun arusnya tidak terlalu gede, dan medan H yang dimunculkan tidak terlalu gede, tetapi di dalam skala milivolt yang kita cari itu masih masuk di dalam noise yang akan berpengaruh ya.
Kemudian yang agak penting juga itu power line itu biasanya di grounded, ya, di grounded tiap apa namanya, kalau misalkan kita lihat jaringan yang besar begitu, itu tiap tower yang dipakai itu ada groundednya. Ada groundednya, dan tentu saja grounded itu akan sangat mempengaruhi kelistrikan di area itu. Jadi listrik itu lebih suka lewat grounded yang ada di power line tadi daripada lewat tanah ya. Jadi ini akan sangat mengganggu khususnya untuk survei yang aktif ya, survei geolistrik yang aktif dengan menginjeksi arus. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Suhari, atau nambahkan juga boleh lah, sesuai dengan pengalaman kalian. Silakan Mas Suhari. Ya, silakan. Terkait tadi SP itu apa namanya, setiap berapa ratus meter tadi ada nilai 25 milivolt atau apa itu tadi? Ya, 2,5. Nah itu bergantung jenis litologi dan kondisi geologinya, atau di semua tempat seperti itu, Pak? Oke, ya, untuk yang di atas tadi ya, yang di telurik tadi ya, nah ini tadi ya. Jadi aktivitasnya itu, aktivitas telurik itu bergantung dari resistivitas area di situ, Mas. Jadi kalau apa namanya, fluktuasinya itu tinggi ya, fluktuasi telurik di area itu tinggi, melebihi 2,5 milivolt dalam pengukuran 100 meter itu tadi, itu disarankan untuk berhati-hati. Nah, tentu saja nilai ini tadi bisa bervariasi ya, jadi tidak mungkin sama di setiap tempat. Ada berbagai macam penyebab. Kemungkinan juga penyebabnya adalah resistivitas di bawah permukaannya ya. Tentu saja kalau apa namanya, di dalam telurik tadi ada perubahan apa namanya, mungkin perubahan aktivitas atmosfer di situ ya, ada perubahan nilai potensial atau perubahan nilai arus yang masuk di suatu media tadi, tentu saja apa namanya, nilai resistivitas di situ akan sangat berpengaruh sekali, Jadi kalau nilai itu resistif, maka perubahan V-nya akan semakin besar kalau daerahnya itu resistif, karena dengan arus yang berubah sedikit saja itu apa namanya, akan ada nilai potensial yang lebih berubah begitu ya. Jadi V sama dengan I dikalikan R ya. Jadi kalau arusnya berubah sedikit tetapi R-nya gede, itu kan didapatkan V yang gede ya. I-nya berubah kecil saja, R-nya sudah besar, maka akan didapatkan V yang besar, sehingga kita akan mendapatkan nilai perubahan telurik yang apa namanya, yang sangat besar ya. Nah, dari ini cuma karena yang kita kaji itu adalah nilai SP-nya, nilai SP yang DC, yang tidak, sebenarnya bukan masalah ya telurik ini, tetapi dikhawatirkan nanti akan ada perubahan apa namanya, pengaruh ke dalam DC-nya itu, khususnya untuk frekuensi yang sangat rendah ya. Jadi akan ada perubahan yang gradual begitu. Nah, ini yang ditakutkan, pengaruhnya sebenarnya bukan di titik SP DC di situ, tetapi pengaruhnya ada di base-nya. Pengaruh di base-nya, karena base itu akan merekam, atau dia akan terpengaruh sebagai fungsi waktu. Dia akan terpengaruh oleh telurik yang frekuensi rendah tadi. Jadi semacam itu, Mas. Jadi ini memang tidak konstan di setiap tempat, atau tidak sama di setiap tempat, dan mestinya juga dipengaruhi oleh kondisi resistivitas di bawah permukaan tempat kita mengukur. Oke, tapi bagaimanapun juga, walaupun ini tertulis seperti ini, itu memang kadang-kadang sesuai dengan saya sampaikan tadi, karena target
potensial yang kita ukur itu mungkin ordernya dalam order ratusan milivolt begitu ya, sehingga noise yang ordernya sekitar minus 2,5 milivolt ini pengaruhnya kecil sekali, dan nanti ini akan direduksi, tapi akan direduksi, dan yang ditakutkan itu mungkin tidak smooth atau tidak hilang reduksinya gitu. Ya, jadi ini sudah direduksi, jadi akan menimbulkan error yang kecil banget ya. Jadi kelihatannya tidak begitu masalah. Kira-kira begitu Mas Suhari dari saya. Ada yang lain misalkan, atau mungkin ada yang pengen nambahkan atau pernah punya pengalaman SP begitu? Silahkan. Iya Pak. Mungkin nanti Pak Edi bisa menambahkan. Jadi saya pernah survei SP di Parangwedang itu nih Pak. Parangwedang itu acara MGI saat itu. Pengukuran SP-nya itu dari dekat pantai sampai yang bukit jauh itu ya? Dari pantai istilahnya seperti itu. Nah, pola hasil SP-nya itu saat itu hanya kita plot di peta tanpa ada pengolahan filter atau sebagainya. Itu hasilnya ada yang di dekat pantai itu SP-nya saya lupa anomali rendah atau tinggi seperti itu. Kemudian untuk yang litologi apa itu juga range nilainya berbeda. Kemudian di area panas buminya itu juga berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya lebih ke efek dari arus air lautnya itu Pak. Itu kan bisa dibilang ombak itu datang pergi, apakah itu juga noise yang harus dikoreksi atau bagaimana? Nah, itu kalau koreksinya seperti apa begitu Pak? Oke ya Mas ya, itu masuk di dalam noise kultural ya, noise alamiah malah ya. Dan memang mungkin perlu kajian secara lebih detail ya, apakah ombak itu akan menyebabkan perubahan nilai SP ya. Mungkin ini kalau ada yang tertarik untuk riset akan sangat bagus sekali, karena dan tapi mungkin nanti akan ada tantangan yang cukup besar ya, bagaimana kita memisahkan data potensial hanya akibat ombak saja. Mungkin yang problemnya nanti di situ Mas Suhari. Jadi memang kadang-kadang pengen dicari atau dipilah-pilah sumber SP. Jadi kan ini tadi seperti kita mencari sumber SP yang akibat ombak begitu ya. Saya terus terang saya belum mengetahui polanya dan belum mendapatkan orang yang meneliti tentang itu, bagaimana pengaruh ombak yang airnya asin terhadap data SP di pantai gitu ya. Ya mungkin perlu kajian secara lebih detail, dan mungkin untuk tesis ini bagus banget ya. Nanti dicoba dipasang beberapa dipol di pantai, kemudian dicoba direkam saja mungkin selama 4 bulan begitu. Nah, kemudian baru dianalisis ya, dicoba dipilah-pilah. Oh, ini akibat aktivitas pengunjung pantai, mungkin ini akibat aktivitas kendaraan siang malam, aktivitas listrik sekitar situ, aktivitas bulan, kemudian aktivitas kemungkinan ya mestinya ya ada ya, karena kalau ada perubahan fluida itu mestinya akan ada perubahan potensial ya, terutama apalagi fluidanya tadi itu fluida yang punya membawa muatan ya, karena otomatis ada garamnya di laut itu, sehingga ada muatan plus di Na dan muatan minus di Cl yang terkandung di dalam air laut. Sebenarnya bagus banget Mas Suhari idenya. Kalau ada yang berminat untuk tesis, tapi itu jadi nanti akan complicated ya, agak kompleks. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau, jadi silahkan direkam saja. Juga pernah dulu saya sudah tawarkan dulu di beberapa anak S1 itu merekam perubahan medan SP
di sepanjang rel kereta api. Jadi ketika kereta api itu lewat, kereta api tidak lewat, begitu seperti apa, dan apakah medan listrik yang diakibatkan oleh kereta api tadi itu berpengaruh terhadap kelistrikan tanah di sekitar itu. Ketika kereta lewat, ketika pagi, ketika siang, begitu. Jadi sebenarnya kita hanya merekam saja, membuat dipol di beberapa lokasi, di tempat tertentu, kemudian kita rekam secara kontinu. Nanti akan banyak sekali diskusi di situ ya, akan banyak sekali diskusi yang mungkin akan menjadi menarik ya, karena memang kelistrikan ini itu di sini nanti juga dituliskan bahwasanya belum clearly proof ya. Jadi listrik ini kok terjadi perubahan kelistrikan atau ada medan SP atau kok medan ada potensial SP di suatu titik itu karena sumber apa gitu. Bagaimana persentasenya itu belum ada yang meneliti itu. Saya pikir akan sangat bagus sekali Mas Suhari. Jadi SP itu sudah dipakai di mana-mana, di gunung api sudah pernah dikaitkan dengan gempa juga sudah pernah. Kemudian sama orang ITB itu dipakai untuk mengukur semacam survei seismik refraksi, tetapi sensornya menggunakan dipol SP itu juga pernah. Jadi ada namanya elektromekanik ya, elektromekanik survei gitu. Jadi kayak survei seismik bias begitu, tetapi sensornya menggunakan medan atau menggunakan dipol SP ya. Ya, saya pernah melihat papernya orang ITB, tapi kelihatannya kok stop itu kelihatannya meninggal gitu ya bapaknya itu. Penelitinya meninggal. Jadi stop kalau penelitiannya meninggal. Jadi sebenarnya SP ini banyak banget aplikasinya. Tetapi cuma secara teoretis itu belum didapatkan hubungan yang konklusif begitu ya tentang sesuatu. Ya cuma yang konklusif tadi memang di mineral itu, kalau di puncak mineral itu akan ketemu negatif, itu sudah konklusif, sudah terbukti di mana-mana. Kemudian ada secara empirik dapat seperti itu, kemudian dicoba mengkaji kenapa kok semacam itu. Nah ini juga seperti itu Mas Suhari. Kalau ada dari kalian ini yang tertarik, rumahnya dekat pantai begitu, mumpung masa-masa seperti ini, itu bisa menggali data dulu, data 2 bulan, 3 bulan, saya pikir sudah cukup ya, karena nanti kita sudah bisa mendapatkan kalau 3 bulan berarti kita bisa mendapatkan pengaruh bulan dalam tiga siklus ya, karena bulan itu kan kalau kita ngukurnya 3 bulan ya kita sekitar mendapatkan hampir 3 siklus ya, 3 siklus bulan, sehingga kita bisa mengkoreksi bulan. Siklus matahari kita dapatkan ya 30 hari kali 3 sekitar 90 siklus, itu kita bisa koreksi. Ombak, naik ombak itu kan bisa dikatakan setiap 1 detik atau 2 detik sekali ada ombak pure gitu. Kemudian dikaitkan juga dengan angin, dikaitkan juga dengan tinggi tidaknya ombak tadi, jangkauan ombak sampai ke darat seperti apa. Variabel datanya banyak sekali, jadi tinggal di-compare saja nanti kemudian kita dianalisis. Saya pikir itu akan menjadi penelitian yang fresh ya, yang baru dan mungkin akan berguna. Jadi memang kadang-kadang tidak semua penelitian itu harus menghasilkan target, misalkan apa yang jelas, itu belum tentu ya. Jadi kadang-kadang hanya kecil sekali yang dihasilkan. Jadi mungkin kita tahu apakah ada kaitannya antara tadi ombak tadi ya, tinggi ombak dengan perubahan SP yang terekam. Begitu, idenya bagus banget Mas Suhari. Tapi sayang pada saat itu datanya hanya diplot saja ya. Jadi sebenarnya bagus. Dulu pernah Prof. Kirbani itu meminta kita untuk merekam data magnetan, kemudian data medan listrik, kemudian data gravity, kemudian data seismik begitu ya, di suatu tempat akibat adanya konjungsi dulu. Jadi kita disuruh sama Pak Kirbani gitu. Datanya ada tapi yang analisis tidak ada.
Jadi semua mengumpulkan data gitu, objek begitu, tetapi tidak ada yang menganalisis, karena menganalisis itu butuh waktu, butuh merenung gitu, butuh mengkait-kaitan, butuh suatu apa namanya cara untuk mencoba mengkorelasikan begitu ya antar data tadi. Ya itu butuh waktu. Jadi kalau dari kalian yang tertarik itu ya bisa pekerjaan yang tidak biasanya dikerjakan oleh teman-teman kalian ya, kayak survei atau apalagi survei sama seperti temennya gitu. Kalau bisa malah lebih yang apa namanya yang agak beda dengan teman-temannya. Begitu Mas Wari, tambahan dari saya, bagus sekali masukannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Ini hanya membuka wawasan saja. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Oke, ini tadi cultural noise, ini tadi sudah. Ini power line juga sudah. Nah ya. Oke, ini sampai sini tadi ya. Nah, kemudian sampai sini tadi. The ground wires alter the ground potential for several meter. Jadi grounding dari PLN ini itu akan menyebabkan gangguan pada potensial pada beberapa meter ya, jarak beberapa meter. Jadi ini disarankan itu sekitar 10 meter dari grounding wire. Jadi kalau kita asumsikan bahwasanya setiap tiang listrik itu dia adalah punya grounding sendiri-sendiri, maka disarankan untuk jaraknya lebih jauh dari 10 meter dari pengukuran. Ini pengukuran apapun ya, tidak hanya SP ya. Jadi pengukuran yang geolistrik malah berpengaruh sekali, karena kalau terlalu dekat dengan tiang listrik maka arus yang kalian injeksi itu akan lewat di grounding listrik itu tadi daripada dilewat di tanah. Sehingga resistan yang kalian dapatkan nanti adalah resistan kawat grounding ya dari listrik tadi. Oke. Kemudian base station di sini tuliskan itu punya jarak 500 meter dari sembarang jaringan listrik ya. Jadi cukup jauh, sejauh setengah kilo dari jaringan listrik terdekat, disarankan semacam itu. Kemudian kalau misalkan memang tidak bisa kita hindari, kita mengukur dekat dengan jaringan listrik itu tadi, itu disarankan untuk dicoba memfilter out ya, terutama yang data time domain tadi dicoba difilter outnya 50 Hz ya. Jadi dicoba di nodes ya, dihilangkan filter atau dihilangkan data pada frekuensi 50 Hz ya, atau dikenal dengan nodes filter atau bandpass pada sekitar 50. Oke, kemudian cultural noise yang selanjutnya adalah telepon lines ya, atau jaringan telepon. Sekarang masih banyak jaringan telepon yang menggunakan kabel, walaupun sebagian besar sudah beralih ke apa namanya itu yang di under bawah tanah itu ya, yang menggunakan sekaligus dengan jaringan internet ya, dengan jaringan fiber. Itu kalau fiber itu sudah sama sekali tidak mempergunakan logam, jadi tidak ada logam yang terbentang. Oke ya, tapi masih ada juga jaringan listrik yang menggunakan kabel ya, tapi walaupun sekarang ini sudah hampir semuanya sudah menggunakan fiber optik ya, karena kabel sangat sedikit sekali. Jadi ini untuk tambahan saja. Jadi jaringan telepon itu juga di grounded ya, dipasangkan di ground pada interval-interval tertentu. Ya kita asumsikan sepanjang tiang telepon itu tadi ya, itu sama. Jadi diasumsikan pengukuran SP-nya dicoba tidak mendekat sekitar 10 meter dari tiang-tiang telepon itu tadi. Kemudian sama juga base stationnya juga berjarak agak menjauh dari telepon lines ya, kira-kira semacam itu. Tapi kalau memang tidak bisa surveinya ya, lokasinya ya hanya itu, di situ ada jaringan telepon ya, bagaimana lagi ya, kita usahakan saja menjauh ya, tidak terlalu dekat dengan jaringan telepon gitu saja. Oke, kemudian cultural noise yang lain ini sudah dirangkum jadi satu di sini, menjadi metal pipes, gas line, cage drill holes, railroad tracks, fences, dan lain-lain.
Jadi ini pokoknya segala macam besi-besi yang tertanam maupun terbentang di tanah. Ya, segala macam besi-besi yang terbentang dan tertanam di tanah. Oke ya, jadi saya punya datanya, data SP yang dilakukan di atas pipa yang terkubur, pipa air ya, yang terkubur horizontal begini, pipa logam, sama di atas casing drill ya, casing sumur ya, casing sumur yang lama begitu, yang terbuat dari logam vertikal begitu. Itu ternyata ada anomali negatif di atasnya, ada anomali SP negatif. Jadi logam yang terkubur baik kondisi tidur maupun berdiri itu akan ada anomali SP yang nilainya adalah negatif ya, negatif SP atau minus di antara sekitarnya. Oke, jadi ini juga harus diperhatikan. Objek-objek itu tadi akan mengganggu medan potensial yang kita ukur apabila besi-besi tadi itu bersentuhan dengan tanah. Ya, jadi bisa dikatakan logam-logam ini tadi ini mesti bersentuhan dengan tanah ya, karena pipa itu biasanya ya bersentuhan dengan tanah. Kemudian pipa gas dan casing drill hole juga jaringan kereta itu walaupun di bawahnya sudah diberikan kayu-kayu begitu, itu memang ya ada sedikit yang masih kontak dengan tanah ya. Oke. Kemudian bisa dikatakan di sini tadi akan berpengaruh, ada reaksi-reaksi tertentu yang berpengaruh ya, yang bisa menjadi potensial ekstra atau potensial tambahan. Kemudian bisa disarankan kalau pengukuran SP itu sejauh 20 meter dari beberapa objek itu tadi, karena diasumsikan 20 meter itu sudah relatif jarak yang aman. Ini saran saja ya, kalau bisa lebih jauh dari 20 meter. Kemudian kadang-kadang pipa atau rel kereta api itu memang dikasih setrum ya, dikasih muatan. Jadi memang kadang-kadang kalau dulu pernah di berita itu, kalau kita pegang rel kereta api yang di tangan di kiri sama yang di kanan itu akan ada gret gitu. Itu karena memang potensialnya berbeda. Ya, potensial berbeda, jadi kayak semacam menyetrum gitu ya, kayak dengan sama orang-orang dipakai untuk alat pijat begitu ya. Jadi kepala ditaruh, leher ditaruh di yang satunya, rel sepur yang satu, yang rel kakinya ditaruh di rel sepur yang kedua gitu. Dulu pernah ada acara di televisi semacam itu. Jadi memang kadang-kadang memang logam yang dipendam itu memang diberi muatan atau dikasih listrik di situ, dengan harapan relatif lebih bisa menghambat korosi ya. Saya kurang tahu bagaimana mekanisme kimianya sehingga lebih bisa menghambat korosi. Tapi listrik statis di dalam logam yang terkubur yang biasanya ada, ya biasanya muncul. Jadi pengukuran disarankan tidak mendekat atau jarak 500 meter dari electrically protected pipeline. Jadi memang kalau ada pipa yang kita tahu bahwasanya pipa itu memang diberi listrik, ya otomatis dia menjadi sumber SP ya. Sumber SP jelas, jadi semacam kita memasang elektroda panjang di situ. Ya, akan ada sumber SP di situ. Oke. Kemudian ini juga termasuk semua jaringan gas dan semua jaringan pipa logam. Oke. Kemudian di sini dituliskan ketika pengukuran harus dilakukan di objek-objek itu, jarak dari objek itu seharusnya dicatat. Jarak pengukuran terhadap objek itu dicatat. Nanti kalau ada pola yang cenderung objek tadi cenderung membuat pola
variasi ya, semakin dekat nilainya semakin berubah, kemudian semakin jauh semakin melemah, itu berarti kemungkinan ada penyebab dari target noise ini tadi ya, cultural noise ini. Oke. Catatan should be made stating that cultural interference is suspected. Nah, jadi mestinya harus dicatat. Jadi ini catatan ini memang hal yang sudah lumrah kita lakukan. Mestinya kalau kita melakukan pengukuran geofisika di lapangan, itu segala hal yang kira-kira akan berpengaruh terhadap data kita itu dicatat. Kalau kalian survei gravity misalkan, itu segala hal yang berpengaruh dengan nilai pengukuran gravity yang dicatat. Kalau pengukuran kelistrikan yang berpengaruh terhadap kelistrikan yang dicatat. Semuanya dicatat di situ sehingga akan bisa membantu ketika kita menemukan deadlock di dalam analisis datanya nanti. Oke, ini base stationnya juga ya disarankan berada jarak 500 meter dari any of these objek-objek tersebut. Kemudian ini field studies ini also indicate that all drill casing will affect the SP. Ya, jadi saya ada datanya ini ya. Jadi drill vertikal casing vertikal itu menyebabkan data SP ya. Ya, pada casing tadi ya cuma diam saja di situ, tidak diapa-apain. Jadi dia akan membuat pola SP yang negatif. Oke, begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.